Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih atas kesempatannya untuk hari ini mereview sebuah buku yang berjudul Semua Ikan di Langit. Mungkin ketika pertama kali membaca buku ini saya ngerasa ini kayaknya kayak novel anak-anak ya, fantasi anak-anak gitu, semua ikan di langit. Namun ternyata yang membuat saya tertarik untuk membelinya, saya ingat saya membeli buku ini ketika pandemi waktu itu di Gramedia ya. Buku ini ada tertulis pemenang pertama sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta, yang mana di sini menurut jurinya ya, novel ini mampu merekahkan miris dan manis pada saat bersamaan, dan perbedaan mutu yang tajam antara pemenang pertama dan naskah-naskah lainnya membuat dewan juri tidak memilih pemenang-pemenang di bawahnya. Gitu. Ini saya tertarik karena konon katanya ketika tahun 2016 ini sayembara novel kesenian Jakarta hanya juara tunggal, hanya satu gitu. Dan berjudul Semua Ikan di Langit karya Ziggy Zesha Zeofina Zabriski. Kalau mau dilihat ini nama pengarangnya huruf vokal semua ya, Ziggy Zesha Zeofina Zabriski. Jadi memang susah dibaca. Jadi waktu itu saya tergerak untuk membaca atau membeli bukunya karena satu, ada dia menjuarai sayembara menulis novel, dan nama pengarangnya susah dibaca gitu ya. Nah, ternyata saya pertama kali membaca buku ini 259 halaman. Itu memang isinya bukan seperti alur cerita biasanya Bapak Ibu gitu, bukan ada tokoh, ada konflik, tidak seperti itu. Jadi di sini aku ini disebutkan sebagai Bus Damri. Jadi aku di sini adalah Bus Damri, dan Bus Damri ini dia membawa seseorang yang disebut dengan beliau, dan beliau ini dikelilingi oleh ikan-ikan, dikelilingi di tubuhnya itu dikelilingi oleh ikan-ikan yang bersinar, disebut dengan ikan julung-julung. Pertama kali membaca buku ini, ini buku tentang apa ya gitu, karena memang disebut buku anak kecil tapi berat gitu ya kata-katanya. Lalu jadi ketika membaca satu bab, ketika membacanya sekali hanya ini kayaknya buku fantasi, tapi kedua kali saya membacanya ternyata ini bukunya tentang perjalanan mencari makna ketuhanan gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu search atau di Google tulis ya Semua Ikan di Langit, itu ternyata bahkan beberapa skripsi ada yang meneliti buku ini. Jadi bagaimana hubungan atau bagaimana perjalanan seorang manusia dalam mencari konsep atau mencari makna ketuhanan. Jadi yang tadi saya sebutkan, kata aku di sini itu adalah Bus Damri. Bus Damri itu, ini pemahaman saya ya, karena buku ini bahasanya mungkin nanti Pak Roni atau Bu Rahma ya selaku guru bahasa Indonesia kalau mau coba baca gitu ya. Buku ini bahasanya memang disebut tingkat tinggi, tapi sebenarnya masih bisa dipahami, tapi nggak bisa cuma dibaca sekali gitu ya. Nah, aku di sini sebagai Bus Damri itu disebutkan bahwa dia ini punya trayek di Bandung ya, dari angkot jadi kendaraan umum, trayeknya ke Lewi Panjang gitu ya. Tapi pada suatu hari dia bertemu dengan sosok beliau yang tadi saya sebutkan. Beliau seseorang yang dikelilingi oleh ikan-ikan yang bersinar. Nah, setelah bertemu dengan beliau, Bus Damri ini atau sosok aku ini diajak berkeliling keluar angkasa. Jadi berkeliling keluar angkasa. Nah, sebenarnya ini ada kurang lebih 20 bab ya. Tapi ada satu bab yang ini di awal-awal, ada satu bab yang kemudian saya sepertinya ini bukan novel anak-anak, karena di sini ada bahasan ketika di luar angkasa dia memasuki sebuah dimensi itu berbentuk kamar, dan di sini oleh sosok aku ini disebut dengan kamar paling berantakan karena isinya sampah semua.
isinya barang-barang tidak terpakai semua, isinya barang-barang yang semrawut gitu ya. Lalu di dalam kamar paling berantakan tersebut ada seorang wanita sedang menggunting kuku. Dan dia terus-terusan menggunting kuku, dan kukunya itu kemudian jadi membuat kamar tersebut tambah berantakan. Dan kemudian ternyata di antara sampah-sampah yang ada di dalam kamar paling berantakan tersebut ada seekor kucing yang tampak mengenaskan ya, karena berada atau terhimpit dalam kamar paling berantakan. Lalu sosok beliau yang ada di dalam bus Damri tersebut mengambil kucing tersebut untuk ikut ke dalam bus dan ikut berpetualang ke luar angkasa. Nah, di sini saya sempat bingung ini maksudnya apa gitu ya. Kemudian saya baca lagi dari awal bab tersebut ya, bab kamar paling berantakan. Kemudian saya menemukan kamar berantakan di sini menurut penafsiran saya itu adalah bumi yang kita tinggali gitu, yang mana isinya itu adalah, kalau disebutkan di novel ini ya, paling berantakan, sampah semua gitu kan ya. Lalu ditinggali oleh seorang wanita yang turut menyumbang sampah, yang dia terus-terusan menggunting kukunya sampai memenuhi kamar makin berantakan. Di situ saya menafsirkan bahwa sesosok wanita ini adalah kita penduduk bumi yang kita tinggal di dalamnya, tapi turut membuat bumi tersebut berantakan. Lalu di situ sosok beliau di sini dia tidak kemudian memarahi atau menghukum wanita tersebut, tapi sosok beliau itu membiarkan wanita tersebut. Dia hanya mengambil kucingnya yang tampak malang itu ya, tapi sosok wanita tersebut tidak dia apa-apakan, dia tinggalkan di kamar paling berantakan tersebut. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini konsep ketuhanan ya. Kita teringat bahwa dulu proses penciptaan bumi itu kan dulu sebenarnya para malaikat, para setan sempat, kalau dalam di sini penulis ini merupakan muslim ya Bapak Ibu. Penulis di sini merupakan muslim. Kita dalam Al-Quran kan diceritakan bahwa proses penciptaan bumi dulu sebenarnya sempat malaikat dan setan kan bertanya kepada Allah ya, apakah yakin mau menurunkan manusia di dalamnya, sementara kan manusia itu sifatnya merusak gitu, sifatnya akan justru bumi itu akan rusak gitu. Tapi Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nah, di sini si beliau di situ ada kata-kata beliau yang mengatakan sesungguhnya aku tahu dan kamu tidak gitu. Di sini makanya saya kemudian ini saya kembali teringat, mungkin di sini kamar paling berantakan itu tadi proses penciptaan bumi gitu ya. Dan di sini sebenarnya tiap babnya itu tadi ya digambarkan dengan, mungkin kalau sekilas kayak cerita anak kecil gitu, karena penuh fantasi, terbang keluar angkasa, bus Damri gitu kan ya. Tapi memang banyak pesan-pesan dalam buku ini yang menggambarkan bahwa hakikat tentang ketuhanan. Sampai di akhir menuju akhir bab itu ada part yang berjudul orang membingungkan, di mana orang membingungkan ini diceritakan bahwa manusia itu akan saling membunuh, akan saling menyakiti. Diceritakan di sini dengan bahasa yang penuh fantasi juga ya, akan saling memakan, akan ada manusia akan dipenuhi dengan warna merah di tubuhnya gitu. Kalau saya mengartikan mungkin itu darah atau ada terjadi pertumpahan darah atau lain sebagainya gitu ya. Sampai kemudian di akhir cerita si bus Damri ini terkena kericuhan dan membuat dia koyak, membuat bus ini menjadi hancur berantakan gitu ya oleh si membingungkan tadi. Jadi judulnya memang si membingungkan ya Bapak Ibu, yang seperti saya sampaikan ya. Jadi bahasanya memang agak membingungkan gitu ya. Nah, tapi kemudian di akhir bab itu judulnya dunia baru yang mana kalau saya artikan, jadi setelah bus Damri ini koyak, hancur, itu saya artikan sebagai proses terjadinya kiamat ya.
lalu kita memasuki dunia yang baru. Di sini disebutkan bahwa bus Damri ini kemudian dirakit kembali oleh beliau. Beliau ini yang tadi saya sampaikan, Tuhan gitu ya, dan kemudian menjalani kehidupan menjadi bus di dunia yang baru. Yang saya artikan itu adalah nanti akhirat ya, dunia akhirat seperti itu. Jadi ini semua ikan di langit, kalau kita lihat novelnya kan ada bus, ada beliau di sini yang memakai mantel biru, dan ada ikan julung-julung ya. Jadi sebenarnya tidak sesederhana judulnya ternyata. Semua ikan di langit kan kayak novel anak-anak ya. Ternyata ini novel yang dalam, yang bahasa-bahasanya dibaca 2 kali baru saya paham gitu ya. Tiap babnya itu ada tentang makna-makna kehidupan dan ketuhanan seperti itu. Jadi ini cocok kalau disebut bacaan ringan. Ini tidak ringan ya Bapak Ibu, karena saya bacanya juga harus 2 kali. Ini saya beli tahun 2020, saya baca kembali mungkin 1 tahun belakang ya, dan saya memutuskan untuk mereview novel ini karena itu tadi ya, untuk orang yang katakanlah bukan yang agamis banget gitu ya, tapi kita bisa menemukan makna ketuhanan dalam buku ini. Seperti itu mungkin review novel dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.